Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Gimana puasanya? Masih kuat sampai saat ini? Kalau masih kuat, kita ucapkan sama-sama yuk. Alhamdulillah, kuat. Sekali lagi ya, Alhamdulillah, kuat. Masya Allah. Semoga Allah berikan kelancaran kepada puasa kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan selama 1 bulan full. Amin. Teman-teman, bulan Ramadan itu bulan yang spesial banget. Karena di dalamnya ada sahur, ada puasa, ada berbuka, ada tarawih, ada itikaf, dan lain-lain. Tapi, kenapa ya bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Apakah karena di dalamnya ada puasa? Nah, jawabannya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi, aku menurunkan di dalamnya, fihil Qur'anu, di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling istimewa karena di dalamnya diturunkanlah Al-Qur'an. Peristiwa diturunkan Al-Qur'an disebut dengan istilah nuzulul Qur'an. Kita bayangkan saat itu ketika Nabi Muhammad SAW belum menjadi seorang nabi, beliau sudah menjadi orang yang sangat amanah dan jujur. Beliau sering merasa sedih ketika melihat masyarakat saat itu sangat dekat dengan kezoliman dan kemusyrikan. Sehingga beliau sering menyendiri di dalam sebuah gua, yaitu Gua Hira. Pada saat itu usia beliau 40 tahun. Dan pada malam di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar, datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW, lalu memeluknya dengan erat dan berkata, Iqra, bacalah. Karena Nabi Muhammad berasal dari kaum ummiyun, yaitu orang yang buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, maka beliau menjawab, Ma ana biqori, aku nggak bisa baca. Dipeluk lagi dengan erat oleh malaikat Jibril lalu berkata, Iqra. Sampai ketiga kalinya malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan erat. Sehingga turunlah wahyu pertama dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Masya Allah. Wahyu yang pertama diturunkan yaitu Iqra,
bacalah. Bukan mainlah, bukan makanlah, tapi bacalah. Apa artinya? Artinya adalah bahwa Islam ingin kita menjadi generasi yang rajin belajar. Generasi yang rajin membaca dan mencintai ilmu. Masya Allah. Teman-teman semuanya yang Bunda cintai dan Bunda banggakan. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama itu, beliau merasa terkejut dan gemetar. Lalu beliau pulang ke rumah, menemui istri tercinta, sambil berkata, selimuti aku, selimuti aku. Istri beliau yang sangat setia, yang selalu menguatkan Nabi, siapa ya namanya? Ya, betul. Beliau adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah dengan tenangnya menyelimuti Nabi, lalu berkata, sungguh Allah tidak akan meninggalkan engkau wahai Nabi Muhammad. Masya Allah, beliau menenangkan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad merasa lebih tenang. Teman-teman yang Bunda banggakan, Al-Quran itu diturunkan gak sekaligus. Al-Quran diturunkannya menurut para ulama itu secara bertahap. Ada 2 tahap. Yang pertama, diturunkan secara langsung oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Jadi pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, keseluruhan. Lalu tahap yang kedua, dari langit dunia diturunkan ke bumi, kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Kurang lebih 23 tahun. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 106 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu dapat membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami turunkan Al-Quran bagian demi bagian. Insya Allah. Jadi Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus? Kayak Bunda jelaskan ya. Yang pertama, agar hati Nabi menjadi lebih kuat. Yang kedua, agar umat muslim dapat memahami pelajaran secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dan yang ketiga, agar umat dapat membangun peradaban Islam secara perlahan namun tetap kokoh. Luar biasa. Sekarang coba kita renungkan. Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama, beliau merasa gemetar, merasa takut. Masa kita, sekarang Al-Quran yang sudah ada di tangan kita malas untuk membacanya. Ketika kita mampu menahan lapar dan haus saat bulan Ramadan, masa kita membaca Al-Quran 1 halaman saja tidak bisa. Ketika kita rajin main game berlama-lama, bisa kita main game berlama-lama, tapi masa membaca Al-Quran cuma 10 menit kita tidak bisa. Kita bayangkan ketika Al-Quran sudah Allah angkat. Tidak ada lagi Al-Quran di dunia ini. Apa yang dirasakan? Sepi. Hati ini sepi, hampa luar biasa. Tidak ada lagi pedoman hidup kita. Maka dari itu, ayo semangat.
Kita hidupkan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita hanya menjadikan Ramadan ajang untuk menahan lapar dan haus. Tapi kita jadikan Ramadan untuk ajang kita rajin membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita dapat berjalan dalam kehidupan yang sangat terang. Tetapi saat kita tidak dengan Al-Quran, maka kehidupan kita berasa sangat gelap. Pada bulan Ramadanlah cahaya Al-Quran itu diturunkan. Dan dengan cahaya Al-Quran itu kita bisa menjadi generasi yang hebat. Semangat terus, semoga kita senantiasa menjadi generasi yang dapat bersahabat dengan Al-Quran, generasi yang dapat menghafal Al-Quran, dan menjadi pembawa Al-Quran. Insya Allah. Semangat terus, semoga Allah senantiasa berikan kelancaran untuk kita dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Astaghfiru minkum ila liqa'i fi aqwamit thariq. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.